Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Rahmati Wulandari, SEMM. Saya lulusan S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah, kemudian melanjutkan Magister Manajemen Pemasaran di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saat ini saya aktif sebagai dosen sejak September 2021 dan tercatat sebagai dosen program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Raharja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah Dinamika Kewirausahaan. Mata kuliah Dinamika Kewirausahaan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memahami proses kewirausahaan, mulai dari membangun pola pikir, mengidentifikasi peluang usaha, mengembangkan ide bisnis yang inovatif, hingga menyusun proposal usaha sebagai langkah awal dalam merintis sebuah usaha. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang kreatif, inovatif, adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, serta memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan analisis yang tepat. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan karakteristik kewirausahaan, menumbuhkan pola pikir yang kreatif dan inovatif, menganalisis peluang usaha berdasarkan kebutuhan pasar dan perubahan lingkungan bisnis, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu usaha melalui analisis SWOT, menyusun proposal usaha sederhana sebagai dasar perencanaan bisnis yang sistematis, mengkomunikasikan ide usaha secara logis, kreatif, dan profesional. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Dinamika Kewirausahaan yaitu mahasiswa mengetahui konsep peluang usaha, mahasiswa mengidentifikasi sumber peluang usaha, mahasiswa menganalisis peluang menggunakan SWOT, menentukan ide bisnis berdasarkan kebutuhan pasar, menyusun proposal usaha sederhana. Metode pembelajaran yang akan kita laksanakan pada 16 pertemuan ke depan yaitu dengan cara tatap muka secara langsung di kelas dengan pendekatan student center learning melalui metode pembelajaran project based learning. Selama proses pembelajaran, mahasiswa akan mengikuti kegiatan diskusi, studi kasus, tanya jawab, presentasi, serta penyusunan proposal usaha secara individu maupun kelompok. Pada pertemuan 8 akan dilaksanakan UTS dan pertemuan 16 akan dilaksanakan UAS yang diselenggarakan oleh manajemen kampus. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran bersama mahasiswa yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang lagi sakit? Enggak ya? Mungkin yang pakai masker? COVID. Lagi flu. Iya sih, COVID balik lagi ya. Terima kasih teman-teman udah hadir di kelas kita di pertemuan keberapa sekarang? Pertemuan ke-7, yaitu dengan mata kuliah Dinamika Kewirausahaan. Pertemuan 7, materi pertemuan 7 yaitu membaca peluang dan proposal usaha. Kelihatan nggak ya gambarnya? Kira-kira itu gambar apa itu ya? Donat. Donatnya kira-kira menarik gak sih kalau kita lihat? Menarik. Menarik ya. Kenapa sih menarik? Warna-warni. Biasanya kalau kita lihat di pasar, warnanya apa? Coklat ya. Meses seres, terus ada kejunya atau gula-gula doang, ya nggak sih? Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, kalau donat kayak gini dijual harganya berapa? 15.000. Wow. 15.000 berapa? Satu piece atau semuanya? 4. Yang lain? 5.000 berapa? 1. Yang lain? Kalau kira-kira kalau beli 5.000 mahalan nggak sih? Pas.
Mahal. Ada yang mau beli? Kalau saya tergantung rasa. Ada? Hah? Ada yang mau beli? Karena lucu, padahal rasanya belum tentu enak ya. Ini yang dijual adalah donat. Teman-teman pernah beli donat tapi? Pernah. Donatnya kayak gini pernah nggak? Belum ya. Donat bahannya tepung, telur, ya nggak sih, gula. Ya, teman-teman beli di pasar biasa harganya berapa? 2.000, 1.000, ada juga yang 1.000, 2,5. Kalau yang kayak gini harganya tadi berapa? Ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 15.000, ada yang bilang 10.000. Mau dibeli kan? Padahal yang dijual adalah sama-sama donat. Cuman dibedain, dikasih penampilan yang lebih menarik, langsung harganya 2 kali lipat. Kebayang nggak teman-teman kalau mau buka usaha gimana? Padahal bahan-bahannya sama, cuman diperbeda aja gitu. Oh, kalau dia cuman seres, kalau kita kasih permanisnya, kasih hiasan, atau kasih bahan-bahan topping yang beda, harganya jadi 2 kali lipat. Pernah kebayang nggak teman-teman kayak gitu? Pernah ya, iyalah calon wirausaha kan? Oke, lanjut ya. Kita coba lihat gambar yang kedua. Ini kira-kira gambar apa? Siapa yang pernah makan boba? Enak nggak? Ada yang suka boba, ada juga yang nggak suka boba. Nah, teman-teman tapi pernah beli boba yang kayak gini, pakai plastik? Enggak. Itu bisa jadi peluang juga nggak sih buat usaha? Bisa. Kita pegang dingin ya. Kalau kayak gini kan bisa kita tenteng-tenteng. Kira-kira ada yang mau beli nggak sih kalau teman-teman plastiknya kayak gini? Ada yang nggak ada. Kenapa kalau nggak ada? Iya betul, karena nggak ada cantolannya ya. Terus kalau misalkan yang mau beli, kenapa tuh? Iya, menarik, unik ya. Terus kita nggak usah megang si gelasnya karena dingin. Jadi bisa peluang usaha nggak kalau kayak gini? Bisa. Oke, kita coba lanjut ya. Persepsi. Teman-teman tahu ini logo apa? Ada apa aja tuh logonya? ST. Teman-teman tahu semua brand-brand ini karena mereka brandingnya lebih kuat banget. Kenapa sih kok kuat? Kenapa mereka perkembangannya tuh kayak pesat banget, cepet banget? Padahal kayak Mixu tuh padahal cuma beberapa tahun terakhir ya. Tapi dia kayak cabangnya tuh di mana-mana. Teman-teman bisa tahu nggak sih kenapa dia bisa secepat itu berkembangnya? Karena dia melihat pasar. Apa sih yang dibutuhin sama pasar? Oh, es krim, sukanya yang manis-manis, tapi harganya murah atau mahal sih kalau Mixu? Murah. Suka pada beli nggak Mixu? Nggak, ada yang nggak suka ya, tapi banyak yang suka juga ya. Nah, Gojek, ada yang pernah pakai aplikasi Gojek nggak? Kayaknya semuanya deh ya. Udah paling terpercaya nggak sih GoFood-nya, Gojek-nya, ya. Terus Shopee apalagi? Siapa yang suka belanja di Shopee? Semuanya. Ada yang lain nggak selain Shopee? Nah, es teh manis Solo, udah pernah beli? Kayaknya itu minuman semua kalangan ya. Oke, capaian pembelajaran dalam pertemuan 7 kali ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep peluang usaha, mengidentifikasi sumber peluang usaha, menganalisis peluang menggunakan SWOT, menentukan ide bisnis berdasarkan kebutuhan pasar, menyusun proposal usaha sederhana. Bahan kajian ada 4 di pertemuan ini ya. Yang pertama ada konsep peluang bisnis, analisis SWOT. Yang ketiga faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Dan yang keempat tahap penyusunan proposal usaha sederhana. Apa sih itu peluang usaha? Menurut Kasmir, peluang usaha merupakan kesempatan yang muncul untuk menjalankan suatu usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh keuntungan. Jadi kalau misalkan teman-teman
buka jasa, ada yang mau beli buku nggak? Itu sebagai peluang usaha nggak? Hah? Kalau zaman sekarang kayaknya jarang beli buku ya teman-teman ya. Iya, kalau zaman dulu saya narikin teman-teman, ada yang mau nitip beli buku nggak? Jadi nanti teman-temannya kasih ongkos ke saya. Itu sebagai peluang usaha nggak sih? Bisa, cuman nggak berlanjut ya kan, selama saya kuliah aja. Nah, kalau belajar peluang usaha di sini diharapkan teman-teman bisa lanjut usaha sampai seterusnya. Karakteristiknya, yang pertama, teman-teman buka usaha, yaitu yang dibutuhkan pasar. Jangan sampai teman-teman buat sesuatu, buat usaha tapi nggak dipakai sama masyarakat gitu, ya kan? Contohnya apa ya? Usaha cebong dipakai nggak kira-kira? Dipakai sama kamu mau usaha cebong? Banyak. Ya, ada juga berarti yang kepake usaha kecebong. Teman-teman pernah kepikiran nggak usaha kecebong? Enggak, berarti jarang ya. Nah, yang kedua yaitu menguntungkan, usaha modalnya 5M. Masa nggak untung? Yang kedua berarti harus untung. Yang ketiga realistis. Jadi usahanya ada, jelas, nyata. Ya, jangan ngawang-ngawang. Kata Arif, nih kasih modal ke saya nih 500.000, besok jadi 1 juta. Bener gak? Ada nggak yang kayak gitu, Sa? Ada. Tapi kalian percaya nggak? Enggak. Jadi itu nggak realistis ya. Yang keempat, memiliki nilai tambah. Dan 5, berkelanjutan. Jadi usahanya lanjut, jangan cuma sehari. Oke, lanjut. Sumber peluang usaha ada 6. Yang pertama, perubahan teknologi. Perubahan teknologi zaman dulu nggak ada gadget. Ya nggak sih? Anak sekarang, anak TK udah punya handphone. Zaman dulu saya SMA baru punya handphone. SMA. Sekarang anak-anak kecil udah punya handphone. Teman-teman merasa terbantu nggak sih sama kemajuan teknologi sekarang? Terbantu. Salah satunya apa? Belanja online ya kan? Nah, terus kalau misalkan aduh bingung kenapa ini kepala pusing, kita bisa searching, ya nggak sih? Kenapa doi kok diemin saya sih? Kalian browsing nggak? Oh enggak. Kirain ya. Jadi semuanya ada ya di internet gitu. Maksudnya teknologi zaman dulu kayak mau ngirim pesan aja janjian harus datang dulu ngirim surat. Kalau sekarang tinggal chat aja, ya kan? Gampang. Terus teman-teman kalau haus, lapar malam-malam, pernah nggak pesan GoFood atau SoFood? Iya. Terbantu? Ya. Yang kedua yaitu perubahan gaya hidup. Di zaman sekarang, kalau menurut saya atau nggak tahu menurut teman-teman ya, banyak orang-orang yang udah mulai beralih ke makanan sehat. Teman-teman gimana? Ada yang pernah makan sehat? Makan sayuran aja deh, makan salad gitu. Atau makan paginya yogurt. Ya, telur aja. Ada yang nggak suka makanan sehat? Bu nggak suka sayur, nggak suka buah. Sama satu lagi dari makanan. Makanan oke. Sekarang olahraga. Teman-teman ada yang olahraga di sini? Hah? Ada yang olahraga? Ada olahraganya apa? Olahraganya apa? Jogging, alhamdulillah. Terus ada apa lagi? Hah? Futsal, good. Ada lagi yang lain? Nge-gym. Teman-teman yang kiranya Bu kayaknya malas di olahraga, bisa jalan cepet aja, nggak usah lari-lari. Ya, nggak usah lari. Kalau capek kan, kalau lari itu ngap banget. Teman-teman bisa lari, jalan cepet. Itu udah termasuk olahraga. Olahraga yang murah meriah, nggak usah beli sepatu mahal-mahal, yang biasa aja, sendal bisa, yang penting nyaman ya. Yang ketiga, permasalahan konsumen.
Permasalahan konsumen anak mahasiswa nggak suka sarapan. Ada namanya sarapan instan. Pernah beli nggak? Yang di pinggir jalan tuh kayak bento-bento gitu. Pernah lihat? Pernah beli? Murah nggak sih? Apa mahal? Murah ya. Terus praktis, terus sudah dapat protein. Kalau kalian beli nasi uduk kadang suka nggak ada proteinnya ya. Cuma nasi, karbo, bihun karbo, dan apa tuh? Orek tempe. Nah, kalau bento masih ada proteinnya. Terus apalagi ya? Permasalahan aduh, malam-malam pulang kerja males banget ngerjain tugas. Arif tolong bikinin dong tugas gue, nanti gue gantiin deh apa namanya tenaga lu jadi 200.000. Gimana Rif? Mau nggak Rif? Tuh, itu jadi peluang usaha nggak kayak gitu? Iya, bisa juga kan, jasa ketik, ya kan? Jasa apa lagi yang bisa bantu teman? Nah, bisa juga, itu jadi peluang usaha. Yang keempat, perubahan ekonomi. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dulu belum ada MBG, sekarang ada MBG. Ada yang pernah daftar jadi itu nggak, petugas MBG? Enggak. Nah, oh, emang minimal harus apa? Aku nggak ada ACC. Waduh, berat banget ya. Itu mah kayaknya ahli gizinya. Iya, jadi banyak banget di beberapa desa atau daerah ya, di kabupaten tuh jadi peluang usaha yang lainnya. Yang kedua, jadi peluang tenaga kerjanya, ya kan? Banyak banget yang jadi apa tuh? Membantu proses pembagian MBG. Pernah lihat kan teman-teman petugas-petugas MBG-nya? Pernah. Banyak gak? Banyak. Yang kelima, media sosial dan tren. Wah, ada makanan viral. Pernah nggak sih kalian temen-temen beli makanan viral? Iya, media sosial itu keren banget ya. Padahal makanannya biasa aja. Iya nggak sih? Pernah nggak ada yang biasa, tapi emang ada juga sih yang enak banget. Pernah beli nggak? Kira-kira apa pernah? Yang pernah temen-temen beli? Pernah beli apa? Ciwi Dubai? Pernah? Belum? Oh iya, iya sih, Ciwi Dubai. Tapi nggak apa-apa, kali-kali cobain biar tahu ya, nggak cuma ngeliatin doang ya. Itu apa namanya, mentai chili oil ya, pernah nggak? Enak nggak? Enak. Berarti viralnya viral enak ya. Saya pernah beli apa namanya, asinan, nggak enak, biasa aja harganya. Gak boleh begitu, Bu. Kan ada yang enak, ada yang enggak ya. Padahal cuma menang viral doang, tapi belum tentu enak. Tapi setidaknya itu media sosial membantu kita para usaha. Ya nggak sih, salah satunya. Makanya kalau udah viral, kalau bisa nanti teman-teman kalau punya usaha ya, misalkan viral nih, misalkan Arif punya usaha ternak bebek. Ya, jadi kasih bebeknya yang bagus-bagus ya, Rif. Jangan yang jelek. Gitu. Gratis tapi ya. Gratis. Tips membaca peluang usaha. Yang pertama, amati tren, cari masalah yang belum terpecahkan, periksa persaingan, pilih sesuai minat dan keahlian. Contoh peluang usaha yang pertama yaitu teh manis Solo. Ada yang pernah beli nggak teh manis Solo? Sering. Rasanya enak gak sih? Kan banyak tuh teh-teh pinggiran ya. Beda-beda nggak sih rasanya? Beda. Yang asli tuh yang mana? Yang enak. Itu mah bukan di pinggiran dong. Oke, amati tren, perhatikan apa yang sedang populer dan dibutuhkan orang. Nah, yang kedua yaitu peluang usaha di sekitar kita. Yang kedua, cari masalah yang belum terpecahkan. Temukan masalah yang belum ada solusinya dan buat produk layanan untuk mengatasinya. Kalau di sini teh manisnya, dia menawarkan teh manis Solo alami, jadi nggak pakai gula pasir. Ada yang diabetes ya, jadi dia pakai stevia, atau enggak dia pakai madu. Yang ketiga, periksa persaingan, lihat pesaing yang sudah ada dan cari cara berbeda atau lebih baik ya. Kayak teman-teman nih nyontek, oh jawaban dia ini, kita harus lebih baik jawabannya, bener gak? Iya, jangan ditiru semuanya. Oke, yang keempat, pilih sesuai minat dan keahlian.
Pilih usaha yang sesuai dengan passion dan kemampuanmu. Jadi jangan cuma kayak ikutan viral, si A, si B, usaha ini saya ikutan, ya. Passion kalian di mana? Usaha, Bu, saya usahanya usaha jualan baju karena saya pinter ngomongnya, pinter masarinnya ke teman-teman, ke tetangga. Ya silakan. Jadi mentang-mentang temennya laku nih jualan seblak misalnya, terus ikut-ikutan jualan seblak padahal kita nggak bisa masaknya. Ya, jadi sesuai passion kalian. Analisis SWOT, contoh kasus usaha healthy breakfast box. Yang saya maksud yang bento tadi. Pernah tahu kan? Pernah beli ya? Nah, kekuatannya ada apa aja sih? Produknya sehat dan praktis. Harganya terjangkau. Bahan baku mudah diperoleh. Lokasi penjualan dekat kampus. Tim memiliki kemampuan memasak. Ada juga ya kelemahannya, modal awalnya terbatas atau belum memiliki pelanggan. Kapasitas produksi masih sedikit. Promosi belum maksimal. Pengalaman bisnis masih minim. Banyak kok yang di pinggiran juga, kadang masih banyak boxnya padahal udah agak siang ya. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Banyaknya mahasiswa membutuhkan sarapan praktis, bener gak? Terus dia udah ada tempatnya. Kalau kita beli nasi uduk kadang suka pakai kertas doang ya. Tren hidup sehat semakin meningkat, promosi melalui media sosial mudah dilakukan. Banyak kegiatan kampus yang dapat menjadi peluang penjualan. Peluang bekerja sama dengan kantin kampus, itu bisa dijadikan peluang ya. Ancamannya banyak pesaing menjual makanan serupa, harga bahan baku dapat naik sewaktu-waktu. Selera konsumen cepat berubah. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke keberhasilan usaha? Aku mau tanya, Oh iya, gimana Dinda? kalau misalkan aku punya modal kecil, bisa nggak sih buat ngejalanin usaha? Modal kecil, kira-kira bisa nggak sih buat ngejalanin usaha? Bisa. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Hah? Ada yang jawab bisa, ada yang enggak. Kenapa itu? Menurut saya sih karena kan modal itu hal yang paling utama ya Bu. Gimana bisa usaha jalan kalau misalkan modalnya kecil. Kita kan nggak tahu usaha kita bakal di hari pertama bakal lancar atau enggak. Jadi ibarat itu juga harus punya pegangan buat cadangan nanti ke depannya. Ya, ada juga, boleh juga sih ya jawabannya betul, bisa juga, ada juga yang bisa, tapi lebih tepatnya bisa juga. Ada lagi yang mau kasih komen? Teman-teman? Cukup? Nah, sebenarnya modal itu dari hal kecil juga bisa. Contoh teman-teman nggak punya usaha, nggak punya modal. Teman-teman bisa jualin produk punya temennya. Ya kan, temennya misalkan jual keripik pisang harganya 10.000, terus teman-teman jual 11.000 tanpa modal. Itu salah satu contohnya. Berarti bisa ya modal kecil ya. Kalau modal kecil misalnya Bu cuma 1 juta, bisa. Yang penting targetnya pas. Mau jualan apa? 1 juta mau jualan tas branded, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi teman-teman lihat kira-kira kalau uang 1 juta buat usaha apa ya, terus mau jualnya ke siapa, ke teman kampus apa ke anak-anak ya, gitu sih. Sekian dari saya, terima kasih sudah datang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat pembelajaran pada mata kuliah Dinamika Kewirausahaan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pembelajaran yang saya laksanakan sebagai dosen, khususnya pengampu mata kuliah Dinamika Kewirausahaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Saya Anur Rahmatia Wulandari, SEMM, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.